Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Denny Anggoro Prakoso. Saya adalah dosen dari bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Keluarga, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran komunikasi bagi adik-adik mahasiswa. Kita semua memahami bahwa profesi dokter adalah salah satu profesi yang berhubungan dengan orang lain, seperti misalnya pasien sebagai individu, keluarga sebagai kelompok, komunitas atau masyarakat sebagai perwakilan populasi atau masyarakat banyak. Terkait dengan pekerjaan profesi dokter, terdapat berbagai macam aktivitas, seperti melakukan anamnesis atau wawancara kepada pasien dalam rangka menggali keluhan dan gejala penyakit pasien, melakukan edukasi atau nasihat medis kepada pasien dalam rangka perawatan penyakit pasien, melakukan edukasi promosi kesehatan dan juga penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat pengetahuan dari pasien. Untuk dapat melaksanakan itu semua dengan lancar, maka dibutuhkan salah satu keterampilan yang harus dikuasai, yaitu apa? Yaitu adalah skills atau keterampilan dalam berkomunikasi. Hal inilah yang menjadikan komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang dokter dan harus dicapai selama proses pendidikan dokter, mulai dari tahap sarjana sampai dengan tahap pendidikan profesi. Penguasaan kompetensi skills komunikasi ini membutuhkan pemahaman akan teori ilmu komunikasi dan juga pengasahan keterampilan. Pembelajaran komunikasi profesi dokter tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap, mulai dari keterampilan komunikasi sederhana sampai dengan komunikasi yang lebih kompleks. Selain itu, pembelajaran komunikasi juga dilakukan secara metode dengan spiral, yaitu dengan melakukan keterampilan komunikasi secara berulang dalam setiap tahapan profesi dokter. Adik-adik mahasiswa, pada blok 1 ini kita bersama-sama akan memulai latihan mengenai dasar komunikasi dengan fokus komunikasi interpersonal atau komunikasi antar dua orang. Sebelum memulai latihan komunikasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar proses komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, yaitu antara lain, yang pertama adalah membangun sambung rasa. Sambung rasa ini merupakan sebuah hal yang penting bagi proses komunikasi, karena ini adalah sebagai pintu masuk agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Untuk sambung rasa, kita dapat menggunakan metode secara formal maupun metode non-formal. Metode formal ini digunakan dengan mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, dan sebagainya. Sedangkan metode non-formal dapat menggunakan seperti kata-kata hai, hello, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini adalah memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri juga penting karena untuk menjelaskan kepada lawan bicara siapa kita. Biasanya diungkapkan dengan cara mengucapkan nama atau nama panggilan kepada lawan bicara. Tentunya hal ini bagi yang sudah kenal tidak diperlukan lagi. Yang ketiga adalah komunikasi verbal. Secara umum, ini merujuk pada kemampuan kita dalam menyatakan kata-kata secara jelas dan menggunakan bahasa yang sesuai, tentunya adalah disesuaikan dengan pemahaman dari lawan bicara. Yang keempat adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini dilakukan adalah selain dengan kata-kata. Ada banyak aspek yang terkait dengan komunikasi nonverbal, tetapi yang harus diperhatikan secara umum diantaranya adalah yang pertama tatapan mata, yang kedua adalah gerakan badan, ketiga intonasi suara, keempat adalah posisi badan, kelima adalah jarak. Yang kelima adalah kemampuan dalam mendengarkan secara aktif.
Ini ditujukan baik dengan verbal maupun dengan nonverbal. Respon verbal bisa menggunakan kata-kata seperti ya, terus, kemudian melakukan refleksi, baik itu refleksi isi, refleksi perasaan maupun refleksi pengalaman. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan paraphrasing maupun perception checking. Sedangkan untuk nonverbal seperti menganggukkan kepala. Yang keenam, komunikasi dengan empati. Dalam komunikasi ini tentunya kita selalu melibatkan aspek psikologis, di mana dalam upaya komunikasi ada upaya penghargaan, keterlibatan emosi yang ada pada proses tersebut. Harapannya ketika dalam berkomunikasi kita selalu ada upaya untuk memahami apa yang dirasakan oleh lawan bicara, bagaimana suasana hati dari lawan bicara, apakah dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi kecemasan, atau aspek yang lain. Baik, pada kesempatan ini salah satu komunikasi interpersonal yang akan kita latih adalah wawancara. Wawancara ini merupakan komunikasi yang spesifik, karena di dalamnya ada tujuan, yaitu adalah untuk penggalian informasi. Selain hal-hal pokok dalam komunikasi interpersonal yang sudah dijelaskan di atas, maka wawancara ini membutuhkan beberapa tambahan hal yang penting. Yang pertama adalah adanya permintaan izin kepada lawan bicara. Yang kedua adalah kemampuan dalam mengajukan baik itu pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, untuk dapat berlatih dengan baik, maka adik-adik jangan lupa untuk membaca teori wawancara terlebih dahulu, yaitu mengenai jenis wawancara, persiapan sebelum wawancara, proses wawancara, dan juga akhir penutupan dalam proses wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan salah satu contoh video wawancara antara dua orang. Adik-adik dipersilahkan untuk memperhatikan dan memberikan penilaian mengenai hal apa yang sudah baik dan hal apa yang masih kurang sehingga harus diperbaiki. Adik-adik bisa memanfaatkan lembar checklist atau daftar tilik yang sudah ada, kemudian hasilnya nanti bisa didiskusikan dengan instruktur Skills Lab masing-masing. Assalamualaikum Mas. Halo, waalaikumsalam. Boleh duduk di sini? Ya, monggo. Silakan. Terima kasih Mas. Ya. Masnya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Adik sendiri kemana? Saya juga alhamdulillah baik. Masnya lagi sibuk gak? Enggak sih, kebetulan lagi nunggu jam kuliah aja. Jadi gini, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putra, saya mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai mahasiswa tentang pengetahuan dan persepsi mahasiswa terhadap penyakit kencing manis. Kalau nggak keberatan, apakah saya boleh mewawancarai kakak sekitar 5-10 menitan? Nggak apa-apa sih, cuma masalahnya pengetahuan saya kan terbatas. Jadi nanti misal ada salah kata atau gimana gitu, kakak nggak usah khawatir. Jadi nanti semua jawabannya kakak bakalan saya tampung dan saya nggak akan nyalahkan satupun jawabannya kakak. Semua informasi yang kakak berikan bakalan jadi sifatnya rahasia dan nggak akan kami sebarkan. Apakah kakak bersedia? Oke, bersedia. Tapi semampu saya ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Tadi kita belum kenalan, namanya siapa? Oh iya, nama saya William. Oh oke. Panggil aja Will gitu aja. Oh Mas Will, Mas William kuliah jurusan apa ya? Saya kuliah di Fakultas Teknik, Teknik Sipil. Sekarang saya lagi semester 5. Baik Mas, terima kasih informasinya. Iya. Sebelum wawancara kita mulai, bolehkah saya merekam percakapan kita menggunakan ponsel? Oh iya, boleh silakan. Kebetulan saya juga mau masukin HP. Oh iya. Takutnya nanti ganggu ya. Mas William, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mas William tinggal menjawab sesuai pemahaman Mas William aja. Oh, oke, siap. Tapi nanti jangan susu saya. Oke. Siap. Takutnya nggak bisa jawab nanti. Mas William, apakah Mas William bisa menceritakan tentang apa itu kencing manis? Kencing manis ya? Kalau setahu saya sih,
Kencing manis itu juga disebut sebagai diabetes mellitus ya. Dan penyakit diabetes ini itu bukan penyakit menular, tetapi biasanya itu diturunkan dari keluarga. Terus diabetesnya mellitus ini itu biasa menyerang pada orang-orang yang gemuk atau suka makan. Terus itu suka makan atau makan dan minum minuman yang manis ya. Dan juga jarang berolahraga. Kayak gitu sih. Oh, baik. Kalau gejala diabetes? Kalau gejala orang kena diabetes itu ada 3. Nah, yang pertama itu biasanya itu orangnya suka makan, mudah lapar, gitu. Jadi apapun dimakan, terus juga suka ngemil. Terus yang kedua, orangnya itu mudah haus. Sedikit-sedikit dia minum, dia selalu kehausan. Tapi minumnya itu minuman yang manis. Nah, kalau yang terakhir sih, ini yang saya paling ingat sih. Jadi orangnya itu penderitanya itu akan sering bolak-balik untuk ke kamar mandi, gitu sih. Oh, oke. Menurut Mas William itu penyakit diabetes apakah berbahaya? Oh, jelas bahaya dek, jelas bahaya banget. Karena diabetes ini tuh menyebabkan gangguan komplikasi. Seperti contohnya itu mata bisa menjadi buta. Terus juga kaki yang luka itu nggak kering-kering. Sampai akhirnya itu harus ambil tindakan dipotong itu. Apa sih namanya? Amputasi. Amputasi. Nah, terus juga menyebabkan gangguan ginjal. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jujur sih kalau ngomongin tentang diabetes bikin saya sedih dek. Mungkin Mas William bisa menceritakan apa yang membuat Mas William sedih? Iya, jadi bapak itu pengidap penyakit diabetes hingga gagal ginjal. Karena waktu itu juga kita jarang kontrol ya, dan akhirnya sampai bapak itu harus meninggal. Karena juga kita nggak bisa bayar uang cuci darahnya. Maaf ya Mas Wil, jadi ngingetin masa lalunya Mas William. Saya juga bisa ngerasain apa yang Mas William rasain. Saya turut berduka atas kepergian ayahnya Mas William. Iya, makasih ya dek ya. Tapi saya juga bersyukur sih dengan hal ini membuat saya menjadi lebih sadar lagi. Karena waktu itu bapak saya ini jarang menjaga pola makannya, juga makan sembarangan, terus jarang berolahraga juga. Nah, dengan ini juga saya menjadi harus mawas diri juga untuk lebih lagi menjaga kesehatan dan pola makan saya. Oke, jadi berarti menurut Mas William penyakit diabetes itu dapat cegah? Oh, jelas bisa banget. Itu yang seperti yang tadi saya udah bilang ya. Yang penting itu berolahraga tuh pasti. Terus juga mengurangi makan manis, mengatur pola makan, jumlahnya apa, jenis makanannya apa, kayak gitu. Dan juga itu sering berolahraga. Udah itu kuncinya. Oke, baik Mas William. Saya rasa informasi yang diberikan sama Mas William itu sudah sangatlah cukup buat saya. Jadi saya akhiri wawancara pada kali ini. Udah ya ini ya berarti? Udah. Oh iya. Alhamdulillah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas informasi dan juga bantuan kerjasamanya dari Mas William. Ya. Jikalau saya ada salah-salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, nggak apa-apa. Santai aja. Saya juga seneng kalau bisa bantu. Saya juga mau izin pamit pulang karena habis ini masih ada mata kuliah lagi. Ya silakan. Oke. Sukses terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat berlatih kepada adik-adik sekalian. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dan tentunya mampu untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan komunikasi adik-adik biar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.